Halo bosku, apa kabar semuanya? Balik lagi di MPC channel yang membahas tentang alutsista dan militer di seluruh dunia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas berita militer terkini, yaitu tentang keputusan Amerika Serikat yang mengizinkan rudal jarak jauh ATCMS diluncurkan oleh Ukraina ke dalam wilayah Rusia. Bagaimana respon Rusia terhadap hal ini? Kita simak terus info menariknya berikut ini. Info terbaru kabar militer hari ini, yaitu Joe Biden mengizinkan Ukraina untuk melepaskan rudal jarak jauh bertajuk ATACMS. Ini menuai respon dari Rusia. Nah, sedangkan Rusia ini langsung merespon keras dengan hal ini dan mereka memberi pernyataan akan membalas sesuatu yang telah dilakukan. Dan ini jelas ya, Kemenlu dari Rusia itu menganggap rudal yang diluncurkan di wilayah Rusia itu menganggap Amerika Serikat telah bersekongkol dengan Ukraina atau sekutunya karena meluncurkan rudal ATACMS ke dalam wilayah Rusia. Wah, tentu ini memicu reaksi yang sangat keras dari Rusia. Kremlin itu bertajuk, wah ini seperti menyiram bensin dalam api, dan beliau mengisyaratkan bahwasanya hati-hati kalau Amerika. Putin itu sebelumnya sudah mengonfirmasi ya, sudah memperingatkan bahwasanya penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina itu adalah menunjukkan partisipasi secara langsung ya negara-negara NATO dalam perang Ukraina Rusia ini. Dan yang bikin gatel ini, Joe Biden ini menyetujui ya penggunaan ATACMS dengan jangkauan 300 km oleh Ukraina. Ini blunder apa gimana nih Biden nih? Sedangkan kebijakan Amerika Serikat sebelumnya itu melarang Kiev ya untuk menggunakan senjata jarak jauh yang dipergunakan untuk menyerang Rusia. Dan kejadian ini atau langkah ini itu hanya selang 2 bulan ya sebelum Biden itu benar-benar meninggalkan Gedung Putih ya. Dan ini tentu memberikan tantangan yang luar biasa bagi seorang Donald Trump ya, yang katanya janjinya akan menghentikan seluruh perang ya. Kita akan tagih janji Trump. Ukraina ini sebelumnya itu sudah memiliki rudal yang kemampuannya sama ya, yaitu buatan Prancis dan Inggris sepertinya ya. Rudal Storm Shadow ya benar. Itu punya kemampuan yang sama dengan ATACMS. Akan tetapi penggunaannya itu hanya dibatasi ya untuk target di luar dari Rusia. Serangan Rusia terhadap infrastruktur Ukraina itu menyebabkan pemadaman listrik yang besar-besaran ya di berbagai wilayah. Dan kabarnya serangan terbaru di Odessa itu menewaskan 10 orang dan melukai hampir kurang lebih 50-an orang. Dan kabar mengejutkannya lagi, 10.000 pasukan Korea Utara itu datang ya di wilayah Rusia, wilayah Kursk, untuk mendukung militer Rusia. Wah, ngeri banget nih pasukannya Kim Jong Un. Dalam laporannya itu Korea Utara bisa saja mengirimkan 100.000 pasukan beserta artileri dan senjatanya untuk membantu militer Rusia. Hormat dari Putin. Tapi Ukraina diperkirakan akan menggunakan ATACMS di wilayah Kursk terlebih dahulu guys. Gokilnya lagi, lebih parahnya lagi, Emmanuel Macron, Presiden Prancis, itu mendukung keputusan Biden yang katanya ini adalah keputusan terbaik yang dibuatnya. Dan tentunya ini memicu Inggris dan Prancis mendukung bahwa keputusan Biden ini adalah keputusan yang baik. Namun hingga kini Perdana Menteri Inggris itu belum memberikan pernyataan resmi ya terkait dengan hal tersebut. Di sisi lain, Presiden Xi Jinping, Presiden Cina, itu menegaskan untuk pemimpin-pemimpin lain ya segera untuk mendinginkan suasana perang di Ukraina dan Rusia. Semoga aja ini berakhir lah ya. Trump itu baru akan dilantik sekitar tanggal 20 Januari ya. Itu belum memberikan komentar apapun tentang keputusan Biden ini. Presiden Donald Trump itu sebelumnya sudah berjanji bahwasanya beliau akan mengakhiri perang Rusia dan Ukraina itu akan diakhiri dalam 24 jam. Meskipun belum memberikan rincian dengan jelas bagaimana cara memberhentikan perang tersebut, beliau itu sebenarnya menegaskan bahwasanya ingin fokus ke domestik terlebih dahulu dan tidak ingin ikut campur Amerika dalam kepentingan luar negeri ataupun konflik luar negeri. Keputusan Amerika Serikat ini yang dibawahi oleh Joe Biden sebelum beliau meninggalkan Gedung Putih itu dalam mengizinkan dalam penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina itu menjadi eskalasi besar-besaran ya dalam sejarah perang Rusia-Ukraina. Itu langkah ini akan meningkatkan tensi di medan pertempuran ya, di medan perang, dan tentunya akan mempengaruhi dinamika geopolitik global. Dan ini melibatkan beberapa negara besar ya seperti Korea Utara, Inggris, Prancis, dan China. Dengan situasi yang seperti ini, masa depan konflik perang Rusia-Ukraina itu akan bergantung pada keputusan para pemimpin tinggi di dunia. Bagaimana langkah strategisnya dalam
bulan-bulan ke depan, dan kita lihat aja. Oke, thank you banget teman-teman nonton, semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan atau insight kalian. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Terima kasih.